never slow up, no I don't take shit, I got no love. Oh, kiri kanan sekali. 거기 되면 다시 이쪽으로 와서 Langsung pindah, langsung. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dihadapkan pada dua agenda setelah ditunjuk menangani Timnas U23 Indonesia. Kabar pelatih asal Korea Selatan itu bakal melatih diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Jadi gini, kontrak Shin Tae-yong itu, dalam kontraknya ya, Pak Ketum, Erick Thohir, sudah jelaskan, ucap Arya Sinulinga saat dikonfirmasi, Rabu, 5 Juli 2023. Kontraknya adalah memegang U23 dan senior. Maka yang berhubungan dengan U23 dipegang Shin Tae-yong, termasuk timnas senior jadi AFC U23, AFF U23, termasuk timnas senior, kata Arya Sinulinga. Sementara itu, Indra Syafri akan menangani timnas U20 Indonesia dan timnas U23 Indonesia di Asian Games 2023 yang digelar di Hangzhou, 23 September hingga 8 Oktober 2023. Di mana Indra Syafri akan menurunkan pemain timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong yang ditugaskan untuk menangani timnas U23 Indonesia bakal dihadapkan dua agenda pada tahun ini. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Pada ajang ini, timnas U23 Indonesia akan bertemu rival bebuyutan, Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia berada di grup B bersama Timor Leste. Pada Piala AFF U23 2023, ada dua tim yang tidak berpartisipasi, yakni Singapura dan Australia. Edisi sebelumnya, Piala AFF U23 2022, Indonesia mundur dari turnamen karena pandemi COVID-19. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 digelar pada 6 hingga 12 September 2023. Indonesia terpilih menjadi salah satu dari 10 tuan rumah babak penyisihan. Timnas U23 Indonesia sendiri tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan. Itu artinya, Timnas U23 Indonesia akan menjamu kedua negara tersebut. Venue yang direncanakan menggelar pertandingan adalah Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal Timnas U14 Indonesia akan jadi pondasi untuk pembangunan Timnas. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat memantau langsung seleksi Timnas U17 Indonesia di Stadion Madia, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2023. Dalam agenda ini, dia didampingi oleh Dennis Wise, Bima Sakti, dan Indra Syafri yang bertugas untuk melakukan seleksi. Selain di Jakarta, seleksi akan dilakukan di beberapa wilayah dan Shin Tae-yong juga masuk dalam tim. Erick Thohir sudah melakukan komunikasi dengan Dennis Wise yang merupakan Direktur Teknik Garuda Select. Dennis menyarankan bahwa Timnas U14 Indonesia bisa jadi pondasi untuk membangun timnas yang lebih kuat. Apalagi, sosok yang merupakan legenda Chelsea tersebut sudah cukup berpengalaman menangani pemain muda. Tadi saya sudah sepakat dengan Dennis Wise selaku Direktur Teknik Garuda Select untuk sinkronisasi program antara Garuda Select dengan persiapan tim U17 Indonesia, kata Erick Thohir. Dennis juga menyarankan untuk ada tim U14. Bagaimana bisa dipersiapkan lebih awal kalau kita mau punya timnas yang makin bagus, kata Erick Thohir dilansir Bola Sport dari laman PSSI. PSSI menyambut positif usulan dari Dennis Wise tersebut. Erick menjelaskan bahwa perlu adanya kolaborasi di dalam tubuh timnas kelompok umur. Menurutnya, hal ini jadi modal penting untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Inilah yang saya rasa kita harus terbuka dalam transformasi sepak bola. Jadi nanti usulan dari Dennis Wise mengenai tim U14, akan kita diskusikan di PSSI, imbuh Erick Thohir. Sehingga ini jadi keputusan yang bisa jadi berkesinambungan antara U14, U17, U20 dan lain-lainnya, ujarnya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa PSSI akan terus memberikan dukungan pada Garuda Select. Apalagi, mereka sudah bekerja sama sejak tahun 2018.
Semakin istimewa, Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat jelang FIFA Matchday bulan September 2023. Setidaknya terdapat beberapa pemain naturalisasi grade A yang bisa bergabung dengan skuad merah putih asuhan Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tengah gencar merekrut pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Sudah ada nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun, masih terdapat setidaknya 5 pemain keturunan Indonesia yang bisa bergabung dengan skuad Garuda karena disebut-sebut masuk proyeksi Shin Tae-yong. Joey Pelupesi adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda. Ia berposisi sebagai gelandang bertahan dan saat ini bermain untuk klub FC Groningen di Belanda. Pelupesi telah bermain di level tinggi, termasuk di Eredivisie Belanda dan Championship Inggris. Meskipun lahir dan dibesarkan di Belanda, ia memiliki darah Indonesia dalam keturunannya, menjadikannya seorang pemain dengan latar belakang budaya ganda. Pelupesi adalah contoh dari perpaduan antara bakat sepak bola dan warisan budaya yang mencerminkan kekayaan multikultural dalam dunia olahraga. Jordi Weerman adalah seorang pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 9 Januari 1999. Ia berposisi sebagai gelandang dan saat ini bermain untuk klub ADO Den Haag di Eredivisie Belanda. Weerman memiliki ibu berdarah Indonesia, yang membuatnya memiliki koneksi dengan budaya dan warisan Indonesia. Sebelum bergabung dengan ADO Den Haag sebagai pemain pinjaman, dia memperkuat Luzern dan pernah bergabung dengan Feyenoord. Jay Itzes adalah pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Pemain yang kakek dan neneknya berasal dari Jakarta ini memiliki postur 190 cm. Terlahir di Mierio, Belanda pada 2 Juni 2000, Jay Itzes merupakan pemain yang dapat bermain di beberapa posisi. Dengan postur tinggi menjulang, posisi utama pemain yang kini berusia 22 tahun tersebut adalah center back. Namun demikian, Jay Itzes juga bisa dimainkan di lapangan tengah sebagai central midfielder dan defensive midfielder. Ragnar adalah pemain berkebangsaan Belanda yang memiliki darah Indonesia. Ayah dari Ragnar diketahui memiliki darah Maluku, sedangkan ibunya merupakan warga asli Belanda. Lahir pada 21 Januari 1998, Ragnar diketahui memulai karirnya di dunia sepak bola sejak kecil dengan bergabung bersama klub asal Belanda, Topo SS Youth. Namun pemain berusia 24 tahun itu hijrah ke NEC Nijmegen Muda pada 2008 untuk memulai karir profesionalnya. Kini pemain dengan postur 180 cm tersebut bergabung dengan klub Liga Belanda, Go Ahead Eagles pada tahun 2021. Pada musim 2021-2022, Ragnar memainkan 25 pertandingan di Liga Belanda meski hanya mencatatkan 4 buah assist. Meski begitu, sepanjang karirnya, Ragnar telah mencetak 22 gol dan 23 assist dari 163 pertandingan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak membebani target untuk pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda dipastikan kembali ditukangi Shin Tae-yong alias ST dalam laga Piala AFF U23 2023. Pada ajang Asian Games 2023, Timnas U23 Indonesia akan dilatih oleh Indra Syafri. Akan tetapi, Erick Thohir memastikan Shin Tae-yong bakal menukangi Timnas Senior dan Timnas U23 Indonesia. Dengan keputusan ini, dipastikan pelatih asal Korea Selatan itu sepenuhnya bakal menukangi Timnas U23 Indonesia dan Senior. Pasalnya, tim yang dilatih Indra Syafri itu lebih tepatnya adalah Timnas U20 yang dipersiapkan untuk Asian Games. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memang mengambil keputusan baru ini. Keputusan itu membuat ST bakal langsung fokus untuk mempersiapkan Timnas U23 Indonesia. Soalnya, Timnas U23 bakal menjalani ajang 2 tahunan Piala AFF U23 tersebut di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang. Untuk ini, ST merencanakan bakal menggelar pemusatan latihan pada awal Agustus mendatang. Tak hanya itu, TC ini juga bisa menjadi persiapan Timnas U23 Indonesia untuk menghadapi turnamen selanjutnya.
Agenda skuad Garuda Muda cukup padat, yakni pada tanggal 6 hingga 12 September mereka harus menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang direncanakan bergulir di Solo, Jawa Tengah. PST bakal menukangi Timnas U23 Indonesia di dua agenda tersebut dan melatih timnas senior yang bakal tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024.